Adalah gelombang PHK yang masih terus terjadi terutama di Amerika Serikat, pemirsa. Kali ini Deloitte mengatakan akan melakukan PHK kepada 1.200 karyawannya atau sekitar 1,5% dari total karyawannya di Amerika Serikat. Deloitte mengatakan bisnis saat ini masih kuat, namun resiko PHK di perusahaan penasehat keuangan lebih tinggi karena ada penurunan aktivitas merger dan akuisisi. Masih banyak perusahaan yang akan melakukan PHK seperti Google yang pada bulan Januari lalu mengatakan akan PHK 6% dari karyawannya di seluruh dunia atau sekitar 12.000 karyawannya di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat Meta ini juga mengumumkan akan melakukan PHK kepada 10.000 karyawannya mulai bulan Maret kemarin sampai bulan Mei nanti. Dan juga Disney pada bulan Februari yang lalu mengatakan akan layoff 7.000 karyawannya untuk mengurangi biaya. Pertanyaan besarnya, apakah langkah efisiensi ini benar dibarengi dengan strategi survival keseluruhan atau ada strategi lain yang malah merugikan? Nah, pemirsa, berkaitan dengan gelombang PHK yang terus terjadi di perusahaan besar di Amerika Serikat, kami pun sempat mewawancarai Ketua Asosiasi Modal Venture Indonesia, Edi Datusaputro sebelumnya. Sebuah perusahaan bisa mengambil langkah itu sebagai bentuk rasional untuk mempertahankan operasional perusahaan. Namun langkah taktis dan tidak sembrono itu yang harus menjadi perhatian agar tidak terjun ke jurang dalam. Kita simak informasi selengkapnya. Ya, sebenarnya yang terjadi ini PHK itu tidak hanya di Indonesia. Bahkan kalau kita melihat di Amerika pun banyak perusahaan tech pun melakukan PHK. Ya, saya sebut aja beberapa nama, Google, Facebook dan sebagainya ya. Jadi ini fenomena di dunia. Tapi betul di Indonesia banyak terjadi dan kita sudah baca beritanya yang namanya PHK. Ini kenapa? Karena ya pelemahan dari top line revenue mengakibatkan perusahaan harus mengambil efisiensi, langkah-langkah efisiensi agar perusahaan tetap survive. Nah, langkah efisiensi itu kan macam-macam. Bisa mengurangi promo, bisa menunda peluncuran produk baru, mengurangi fitur produk, mengurangi ekspansi ke daerah-daerah baru, dan ya tentunya pengurangan karyawan. Ya, menurut saya apapun efisiensinya, apapun langkahnya, ya memang tidak baik ya atau tidak enak kita dengarnya dan dampaknya ke masyarakat juga luas, tapi lebih baik dilakukan itu daripada tidak dilakukan. Nah, kemudian perusahaannya malah tutup sama sekali. Baik, berarti menurut Bapak PHK ini adalah langkah rasional yang harus diambil perusahaan supaya bisa bertahan dan survive, Pak? Ya, kita sebagai investor ya kita apresiasi. Tapi juga kita harus lihat kadang-kadang ya memang apakah ini memang menunda eventuality, yaitu adalah pada akhirnya pada tutup, atau memang ini adalah satu langkah luntur untuk kemudian bertahan. Nah, berdasarkan pengalaman saya sebagai investor, saya dan teman-teman saya, startup yang nggak sukses tuh ya, ada beberapa faktor, terutama yang besar-besar ya. Satu, the solution tidak fit the problem. Jadi mereka belum menyelesaikan suatu problem, terus mereka ada ide, ada solusi, tapi ternyata nggak nyambung gitu ya. Yang kedua adalah mereka tidak bisa mendapatkan revenue. Jadi cara go to market strateginya itu salah gitu ya. Yang ketiga, mereka nggak bisa jualan, jadi nggak bisa mendapatkan uang dari investor gitu. Karena berbagai hal mereka nggak bisa meyakinkan investor gitu. Yang keempat, yang mungkin leads, yang tadi saya sebut kalah bersaing, competition. Yang terakhir adalah itu foundernya suka berantem. Di antara kurang harmonis di antara founders, jadi akhirnya ya malah nggak jalan.